Saya akan membawakan sebuah kebenaran firman dengan tema orang buta bisa melihat. Saudara yang terkasih, mari kita buka di dalam kitab Markus pasal 10 di ayat ke-46 sampai di ayat yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong dan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, kalau kita sudah membaca di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 47 sampai 52, yang mana mengisahkan sebuah kedahsyatan pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mana selalu mendemonstrasikan kuasa Allah. Sehingga banyak orang melihat mujizat. Dan orang buta bisa melihat. Orang sakit lepra bisa ditahirkan. Dan di dalam kitab Injil Keselamatan dicatat bahwa pelayanan Kristus di tengah-tengah komunitas selalu diwarnai mujizat. Maka dari itu saudara, kalau kita melihat pelayanan Yesus begitu luar biasa, semua orang takjub, semua orang terkagum-kagum. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh. Misalnya orang sakit lepra, yang mana di dalam bangsa zaman 2000 tahun yang lalu, orang lepra itu tidak ada kesembuhan. Tidak bisa disembuhkan. Dan semua orang sangat takut dengan orang sakit lepra. Dan orang lepra itu dikucilkan. Kalau dia berjalan di satu tempat, dia harus berpakaian yang khusus. Dan dia selalu mengucapkan kata-kata najis. Tetapi sejak pelayanan Kristus ada, pelayanan Yesus di tengah-tengah komunitas, dia melayani orang sakit lepra ditahirkan. Orang yang sedang mengalami kelumpuhan didoakan. Orang lumpuh itu berjalan. Orang buta yang sejak lahir. Dan Tuhan mengatakan, engkau akan disembuhkan dia dengan mengambil tanah liat, saudara. Dan tanah liat itu diludahi. Lantas dioleskan di matanya orang buta itu. Dan dia disuruh pergi ke kolam. Dan di kolam dia disuruh untuk mencuci mukanya. Maka orang itu bisa melihat. Dan cara Yesus menyembuhkan dengan tidak memiliki metode-metode yang seperti sekarang banyak orang yang lakukan. Dan saya
yakin karena dia Allah. Dia melakukan semuanya di luar dugaan manusia yang terbatas ini. Bahkan pada waktu itu Lazarus sudah mati. Dan saudara Lazarus kecewa, dia mengatakan, kalau engkau bagian sedikit datang, Lazarus tidak akan mati. Tapi Yesus mengatakan, Lazarus keluar, bangkit. Lazarus bangkit dari kematian. Saudara, inilah strategi yang Yesus lakukan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahwa mujizat itu masih ada. Dan bahkan ada seorang wanita yang 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan dia mencari tabib dari bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua. Sampai tahun ke-12 belum ada kesembuhan terjadi. Tetapi pada tahun ke-12 dia mendengar ada berita, firman. Ada sosok yang bisa menyembuhkan. Dan saya percaya Roh Kudus menggerakkan hatinya supaya beriman kepada Kristus. Dan dia mempunyai satu keyakinan, satu iman, dan dia katakan, kalau aku menjamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Saudara, itulah iman yang sejati, dimulai dari mendengarkan berita kebenaran, firman. Imannya bangkit karena mata hatinya subur. Setiap saudara harus memiliki mata hati yang subur agar setiap firman yang ditaburkan, firman itu akan muncul. Dan saudara akan mengalami terobosan. Kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus bukan semata-mata untuk popularitas. Supaya dia menjadi terkenal. Tidak. Yesus melakukan kesembuhan punya tujuan satu, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara yang terkasih, kalau saudara membaca di dalam kitab Markus, di situ ada sebuah peristiwa yang luar biasa, saudara, di mana Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Maka ada satu kalimat yang dikatakan, berbondong-bondong orang mengiringi Yesus. Alkitab mengatakan banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk melihat Tuhan Yesus. Perhatikan saudara, artinya berbondong-bondong saudara. Mungkin ada orang yang hanya ingin tahu tentang kehebatan Tuhan Yesus, baru percaya. Ada yang mengatakan kalau aku belum melihat sendiri, aku tidak percaya. Itulah salah satu bagian dari orang yang berbondong-bondong, saudara. Ada yang ingin membuktikan atas kuasa Tuhan, hanya bukti, oh iya ada. Habis itu dia tinggalkan, dia nggak percaya lagi. Atau ada yang melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, setelah dia melihat, dia pakai logikanya. Dan logikanya berbicara, oh itu kebetulan secara alamiah. Hati-hati saudara. Maka dari itu saudara, pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar 5 hal yang dilakukan oleh Bartimius untuk mendapatkan terobosan. Yang pertama saudara, Bartimius adalah seorang pengemis yang buta di tengah-tengah kerumunan. Mari kita buka di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius.
duduk di pinggir jalan. Yesus mengadakan sebuah mujizat supernatural. Orang buta bisa melihat, orang lumpur bisa berjalan. Semua orang terkagum-kagum. Ada yang mengatakan ini nabi, ada yang mengatakan ini Mesias. Buat Yesus tidak penting. Tetapi ada sosok yang dinamakan Bartimius, dia ada di pinggir kerumunan itu, saudara. Saya mau mengajak saudara, pengertian seorang buta ada dua macam. Yang pertama adalah buta secara fisik, yaitu blind physically. Yang kedua, saudara, buta secara spiritual. Artinya orang tersebut tidak buta secara fisik, tetapi dia buta secara rohani. Banyak orang Kristen yang kehidupan sehari-hari selalu di dalam kegelapan. Artinya banyak orang Kristen yang buta rohani, saudara. Hidupnya selalu di dalam kegelapan. Dan banyak contoh yang kita bisa lihat. Banyak orang Kristen tetapi masih menipu, alasannya untuk sesuap nasi. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, carilah kerajaan Allah dulu. Dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Itu firman, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara dan saya, kalau kita mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, saudara tidak usah khawatir tentang makan dan kehidupan. Cari kerajaan itu bicara tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mempraktekkan kebenaran firman? Apakah kita masih mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan? Setiap keakraban melalui doa, saudara akan dapat hikmat. Saudara akan mendapatkan perkenanan pada waktu saudara melakukan setiap kebenaran firman. Saudara akan dapat perkenanan. Saudara akan mendapatkan pertolongan. Maka dari itu saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambah-tambahkan. Itu seperti slogan saudara. Kalau saudara tidak melakukan. Tetapi biar hari ini saudara dengan firman yang sederhana ini saudara. Kalau kita lakukan melalui firman yang kita lakukan. Melalui doa yang dengan tulus mendoakan orang yang sakit. Mendoakan orang yang lemah. Mendoakan orang lain. Dan menolong orang yang susah. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih urapan. Dan apa yang engkau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Ada kalanya kita akan mengalami sukacita karena kita mendapatkan rezeki. Ada kalanya kita mengalami duka cita karena kita menghadapi krisis. Saudara, Tuhan selalu mengajar kepada setiap saudara dan saya. Ucapkan syukur atas segala perkara. Mengapa mengucapkan syukur? Karena hidup ini seperti musim. Saudara, kita perlu sadar. Kita perlu mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sebagai Bapa. Dia tidak pernah menjanjikan saudara dan saya untuk menghadapi kehidupan semuanya jalannya lancar, lurus, rata. Tetapi dia mempunyai satu janji. Bahwa aku akan jadikan engkau pemenang. Dan bahkan lebih dari pemenang. Saya masih teringat pada waktu saya sebagai seorang pengusaha. Saya menggunakan kekuatan pikiran, pengalaman. Ada satu kala saya tidak berdaya. Kalau dulu saya dikatakan tangan saya itu tangan dingin, apa yang saya kerjakan berhasil. Di satu momen, saudara, saya tidak berdaya.
Sehingga saya tidak berani mengambil keputusan. Saudara, apa yang ditulis di dalam Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 6, saya mengalami. Bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Kita belajar dari Petrus, saudara. Ada satu statement yang saya sangat senang dan saya selalu teladani ini. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Nah, statement yang terakhir ini, saudara, yang sangat-sangat menjadi berkat bagi saya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan, saudara. Petrus sangat kenal apa yang diucapkan oleh Yesus adalah firman yang hidup. Waktu dia mengatakan, karena Engkau yang menyuruh. Maka saudara, dia kenal firman yang diucapkan Yesus itu berkuasa. Dan mata hatinya dia buka lebar-lebar. Biar firman itu tertancap dalam hatinya. Supaya dia lakukan. Maka dari itu saudara, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalannya. Saudara tahu akibatnya. Satu perahu, setelah mereka menangkap sejumlah besar, sehingga apa? Jalannya koyak. Saya berdoa untuk saudara. Kalau saudara yang sedang mengalami krisis ekonomi, belajar Petrus. Firman itu dilakukan. Respon dengan firman. Buka hatimu. Masukkan firman dalam hatimu dan lakukan dengan hati yang murni. Saya percaya. Jala-jala yang ada padamu dipenuhi dengan berkat sampai koyak. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari rumah tangga. Banyak orang katakan mau sukses dari banyaknya harta. Saya katakan tidak. Kalau saudara mau sukses, dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga yang damai sejahtera, maka Allah akan hadir. Bagaimana supaya Allah bisa hadir? Bagaimana supaya rumah tangga itu ada damai sejahtera? Tanggalkan keegoanmu. Banyak pengusaha yang sudah diberkati, setiap berkat itu semua dari Tuhan. Dan selangkah demi selangkah, tetapi saudara lupa. Kita perlu menyalibkan diri dan pikul salib. Kita perlu pikul salib, apa yang menjadi kesenangan kita harus diberikan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Jangan serakah. Berikan kepada Tuhan yang engkau anggap itu baik. Berikan yang terbaik. Itu kunci berkat yang akan saudara terima. Yang kedua, saudara. Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Markus pasal 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius ini ternyata mata rohaninya nggak buta, saudara. Bartimius itu mengenal Yesus anak Daud sekaligus mengenal karakter Kristus. Yesus adalah kasih. Kalau saudara sedang dihalangi oleh persoalan, jangan pernah menyerah. Saudara harus bangkit, lawan masalahmu dengan kekuatan Tuhan. Saudara, waktu hati Yesus tersentuh, Yesus menoleh, siapa ini? Apa yang dia lakukan? Bartimius hanya mengatakan, aku minta belas kasihan Tuhan. Bartimius, dia minta belas kasihannya
tujuannya satu saja. Bukan minta harta. Dia minta melihat. Dia minta apa yang dia butuhkan. Dia butuh bisa melihat supaya dia bisa berjumpa dengan Yesus. Supaya dia bisa tahu bahwa Yesus wajahnya seperti apa. Karena dia dengar dari orang lain. Dia minta pribadinya bisa melihat Yesus. Dia minta pribadinya bisa menikmati wajah Yesus yang dipenuhi dengan kasih. Banyak orang Kristen yang mencari Tuhan hanya apa? Bukan mau berjumpa dengan Tuhan, tapi supaya diberkati, supaya dapat harta, supaya menjadi kaya cepat. He asked the mercy. Dia minta belas kasihan. Yang ketiga, saudara, Bartimeus memiliki mata jasmani yang buta, tetapi yang memiliki mata rohani yang terbuka. Dan Alkitab membuktikan bahwa Bartimeus pengemis dan berhasil menembus kerumunan dengan perjuangan yang tangguh, dengan mengalahkan keminderannya sebagai seorang pengemis. Saudara, ini tidak gampang. Bartimeus seorang pengemis, dia berjuang, dia berteriak. Dia panggil, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Orang di sekitarnya, yang kerumunan yang begitu banyak. Orang yang mempunyai status sosial yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada macam-macam saudara. Ada yang guru, ada yang dari pemerintah. Itu masuk di dalam kerumunan itu hanya seorang pengemis yang berani manggil Yesus anak Daud. Tanpa disadari oleh orang di sekitarnya, mereka tidak tahu bahwa Yesus tersentuh. Yang menjadi sebuah paradok bahwa ada sekelompok orang menghentikan Bartimeus untuk berteriak. Diam. Mungkin mereka mengatakan, ada orang hebat, kamu mengganggu. Di situ ada orang pejabat, di situ ada orang kaya, di situ ada orang profesional, ada dokter, ada apa. Kamu pengemis, bikin onar saja. Itulah gambaran banyak orang yang hebat, tanda kutip, orang kaya, orang punya jabatan, pejabat. Tapi saudara, mereka mengalami kebutahan rohani. Bartimeus memiliki iman sejati. Sehingga dia berani menghadapi tantangan tanpa menyerah. Artinya makin dilarang untuk berseru, makin berseru. Lebih nyaring sampai menyentuh Yesus. Sehingga mata Yesus tertuju kepada Bartimeus. Yesus berpaling, siapa ini? Hatinya tersentuh. Demikian juga kita. Waktu kita berdoa, waktu kita menghadapi tantangan, berserulah sampai menyentuh hati Yesus. Untuk menyentuh hati Yesus kita butuh apa? Hati yang murni, hati yang sudah terproses, hati yang suci. Maka Allah akan hadir, yang sakit sembuh, yang krisis ekonomi akan mendapatkan terobosan. Itulah gambaran orang yang memiliki iman sejati. Yang mana keadaannya makin sulit, dia lebih semangat untuk menaklukkan masalahnya. Tidak menyerah, pantang menyerah. Setiap orang yang ingin mendapatkan terobosan harus belajar dari Bartimeus yang gigih, pantang menyerah, tidak minder. Dia percaya, dia kenal Tuhannya melalui firman Allah. Seperti yang dilakukan Hana. Waktu Hana berdoa, Nabi mengatakan kamu ini seperti orang mabuk. Hana bilang aku tidak mabuk. Aku berdoa
Aku curhat. Aku luapkan hatiku kepada Tuhan. Dan Nabi mengatakan, kamu pulang. Terjadi sesuai dengan imanmu. Saudara, kekristenan. Jangan jadi Kristen yang asal-asalan. Belajar dari Bartimius. Belajar dari Hana. Maka saudara akan mengalami mujizat. Yang keempat. Pada waktu Yesus mengatakan, datang. Bartimius menanggalkan jubahnya. Artinya dia yakin jubahnya, yaitu jubah sebagai seorang pengemis, itu harus ditanggalkan. Dia bukan pengemis lagi yang minta-minta. Dia yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Pada waktu dia tanggalkan manusia lamanya. Kalau sekarang kita bilang tanggalkan manusia lamanya. Yaitu dosa dan kedagingan. Maka terjadilah sebuah mujizat. Maka terjadilah mujizat yang dahsyat, saudara. Yang kelima, saudara. Pada waktu Yesus memanggil, dia menanggalkan jubahnya. Dia mengambil langkah iman. Dia mendatangi Yesus. Bartimius mengambil langkah iman dengan minta apa yang dibutuhkan, yaitu bisa melihat. Saya berdoa untuk setiap orang Kristen jemaat House of Glory, supaya mata rohaninya semuanya bisa melihat. Kalau engkau sudah bisa melihat, engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau melakukan apa yang difirmankan, maka engkau akan menjadi seperti Kristus. Engkau akan mengalami mujizat. Setelah Bartimius mengatakan, aku membutuhkan supaya melihat. Tuhan Yesus menjawab, permohonanmu dikabulkan sesuai dengan imanmu. Markus pasal 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus mengajar supaya mengaktifasikan imannya. Pergilah artinya buka mata. Artinya kalau pergi itu kan butuh jalan, saudara. Jalan kalau tanpa ada mata tidak bisa jalan. Buka mata supaya bisa jalan. Imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga Bartimius bisa melihat. Yang terakhir, saudara, statement yang terakhir. Bartimius adalah orang yang spesial. Mengapa saya katakan? Setelah dia mengalami kesembuhan, dia tidak meninggalkan Yesus. Dia setia kepada Yesus. Alkitab mencatat, ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia merasakan bahwa hanya Yesus yang layak kita ikuti. Manusia itu gampang lupa. Yesaya 1 ayat ketiga, saudara. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara, banyak orang Kristen sudah menerima mujizat, dia lupa. Makanya Tuhan mengatakan lembu saja mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Banyak orang Kristen yang gampang lupa. Tuhan itu dahsyat. Kalau kita mencari dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, mujizat pasti terjadi.
Saudara, mari praktek. Aktifasikan iman dengan melakukan firman. Mujizat besar akan terjadi. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur. Karena firman sudah disampaikan. Tuhan, Engkau menghampiri setiap rumah-rumah. Hampiri setiap jemaat-jemaat-Mu. Hampiri setiap umat-umat-Mu. Jamah mereka. Jadikan mereka seperti Bartimeus. Mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti Bartimeus. Mengalahkan keadaannya dia. Walaupun Bartimeus seorang pengemis secara dunia dan buta di tengah-tengah kerumunan. Tapi Bartimeus mempunyai Bartimeus mengerti identitas diri. Dia adalah anak Allah. Dia berani mendeklarasikan. Dia berani minta apa yang dia butuhkan. Maka dari itu setiap saudara harus mengenal siapa sebenarnya identitas saudara. Saudara adalah anak raja, saudara punya hak ahli waris kerajaan Allah. Dan saudara, setiap saudara yang sedang mengalami krisis, berani berseru, panggil nama Yesus dengan hati yang murni. Yesus, kenali Yesus, anak Daud. Yesus adalah Allah. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Kenali Yesus adalah Allah yang maha kasih. Dia selalu mengasihi saudara dan saya. Dan dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Mari saudara belajar mencari Tuhan melalui doa, melakukan firman Allah. Setiap saudara melakukan firman Allah, mata rohanimu akan terbuka. Setiap firman yang saudara lakukan, mata rohanimu akan terbuka. Saudara akan mengalahkan raksasa-raksasa yang di hadapan saudara. Tanggalkan keminderanmu. Jangan mengatakan aku ini orang miskin, aku ini tidak punya apa-apa. Dalam nama Yesus, tanggalkan semuanya. Patahkan. Engkau adalah anak Allah. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Yang keempat, tanggalkan jubahmu. Tanggalkan manusia lamamu, kedaginganmu. Kalau dulu engkau masih senang dengan dosa, tanggalkan, bertobat, akui dosa, bertobat, tinggalkan dosa. Ambil langkah iman. Minta, pasti diberi. Ketuk, pasti dibuka. Minta apa yang saudara butuhkan, pasti Tuhan penuhi. Bartimeus minta mata jasmaninya bisa melihat. Selain mata rohaninya bisa melihat, mata jasmaninya juga bisa melihat. Dan itulah kesempatan dia melihat wajahnya Kristus. Bartimeus tidak minta kekayaan. Dan Bartimeus tidak minta supaya dia mendapatkan sesuatu yang berbentuk materi. Dia minta kesembuhan. Dan Yesus sekaligus mengerti. Yesus mengajar dia mengaktifasikan iman
pergilah. Artinya buka matamu. Yang selama ini sejak lahir tertutup, buka dengan iman percaya. Kamu sudah melihat. Dan mujizat itu terjadi. Setiap saudara yang mendengarkan firman, hati saudara tersentuh. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidupmu. Setiap saudara yang mengangkat tangan, angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, Tuhan itu aku. Aku mau bertobat. Aku mau belajar seperti Bartimius. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah. Jamah, jamah, jamah. Yang sakit, sembuhkan. Yang mengalami krisis ekonomi, pulihkan. Yang rumah tangganya berseteru, Tuhan perdamaikan. Baik dengan menantu, perdamaikan. Ada yang berselisih dengan mertua, mertua dengan menantu. Hari ini ada pemulihan. Hari ini ada kesembuhan. Ada yang masih sakit. Mungkin engkau sedang sakit kanker. Hari ini ada kesembuhan. Dengan iman percaya. Tanggalkan jubahmu. Ada yang sakit gagal ginjal. Oleh pilur Yesus engkau menerima kesembuhan. Ada yang sakit COVID. Hari ini imunmu bangkit. Ada kuasa kesembuhan. Mungkin engkau sedang mengalami bronkitis. Oleh pilur Yesus disembuhkan. Aktifasikan imanmu. Ada yang sedang organ-organ tubuhnya tidak sempurna. Tuhan sanggup sempurnakan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin ototmu sedang sakit. Mungkin kulitmu sedang sakit. Dengan iman percaya. Engkau menerima pemulihan, kesembuhan. Secara total. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang sekeluarga mendengarkan kebenaran firman ini. Para istri tumpang tangan atas suamimu. Katakan, jadilah seorang imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah kesehatan jasmani maupun rohani. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Para suami tumpang tangan atas istrimu. Berkati istrimu. Jadilah engkau penolong yang sejati. Penuh dengan kasih, mengasihi suami dan anak-anakmu. Seperti engkau mengasihi diri sendiri. Diberkati seluruh organ tubuhmu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau dipenuhi dengan roh Allah. Engkau menjadi pendoa. Engkau menjadi istri yang bijak. Tunduk bagi suami. Maka anak-anakmu, cucu-cucumu diberkati. Jadikanlah anak-anak ini dan cucu-cucu menghormati orang tuanya. Jadikan mereka kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjarannya kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kami percaya setiap kesuksesan dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera menjadi pelaku firman. Maka Allah hadir. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil. Engkau akan menjadi terang yang ajaib. Di mana engkau berada. Di situ ada kemuliaan Tuhan. Saudara, mungkin juga ada di antara saudara belum kenal Yesus. Saudara mendengarkan kebenaran firman. Mungkin hatimu tersentuh. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidupmu. Bagi setiap saudara ingin menerima Kristus sebagai juru selamat, angkat tangan tinggi. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku adalah manusia yang berdosa. Aku hari ini mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena aku tahu firman mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga
aku menerima keselamatan yang kekal. Setiap saudara yang mengangkat tangan, yang dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, engkau akan menerima keselamatan mulai dari bumi sampai ke surga. Jamah setiap tangan yang terangkat. Setiap tangan yang terangkat sudah menerima Kristus. Saudara boleh datang ke gereja untuk diajar supaya saudara mengerti dan saudara mendapatkan baptisan. Dan sejak itu engkau menjadi orang percaya. Sejak itu engkau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Engkau menerima keselamatan yang kekal. Dan engkau menjadi orang yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.